Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala an-nadhimu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa maddana bi asrarihima wa bikum fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Ruhul Mantiki, syarah atas kitab Sulam Al-Munawwarah. Faslun fi anwa'il ilmil hadis. Fasal di dalam menjelaskan mengenai macam-macam al-ilmil hadis. Yang dimaksud dengan al-ilmil hadis ini adalah ilmu selain ilmu Allah Subhanahu wa taala. Semua pengetahuan selain pengetahuan Allah disebut dengan al-ilmil hadis. Idraku mufradin tasawuran ulim wa darku nisbatin bitasdiqin wusim wa quddimal awwalu indal wad'i li'annahu muqaddamun bittaba'i. Idraku mufradin, adapun mengetahui mufrad yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang tanpa ada penghukuman. Mengetahui sesuatu yang tanpa ada penghukuman. Itu yang maksud dengan mufrad. Idraku mufrad. Tasawuran, pada tasawur, ulimah, ialah diketahui apa idraku mufrad. Artinya, mengetahui sesuatu yang tanpa ada penghukuman itu disebut dengan tasawur atau gambaran. Wadarku nisbatin, dan adapun mengetahui nisbah, hubungan atau penghukuman, bitasdikin, dengan tasdik, usima, ialah diketahui apa darku nisbah. Sementara mengetahui nisbah atau mengetahui sesuatu yang sesuatu tersebut dinisbahkan atau dihukumi dengan sesuatu yang lain, maka itu disebut dengan tasdik. Jadi mengetahui sesuatu yang disertai dengan penghukuman itu disebut dengan tasdik. Sementara mengetahui sesuatu yang tanpa ada penghukuman itu disebut dengan tasawur. Tasdik itu disebut dengan idraku nisbah. Sementara tasawur itu disebut dengan idraku mufrad. Mufrad ini ya bukan mufrad di dalam ilmu nahwu yang memiliki makna tunggal, bukan. Melainkan mufrad ini adalah muqabil atau lawan dari nisbah. Wa quddimal awwalu 'indal wad'i li'annahu muqaddamun bit-taba'i. Wa quddimah, dan didahulukan, al-awwalu, apa yang pertama yaitu tasawur, indal wad'i, ketika wada', peletakan, posisi, li'annahu, karena sesungguhnya, al-awwal, muqaddamun, ialah didahulukan, bit-tab'i, dengan watak. Tasawur itu perlu dibahas terlebih dahulu, yaitu indal wada'. Kenapa? Karena tasawur itu ya lebih dahulu ada dibanding tasdik. Secara watak tasawur itu ada sebelum tasdik. Karena itu tasawur posisinya atau di dalam peletakannya ketika hendak mau dibahas harus didahulukan daripada pembahasan mengenai tasdik.
Tasdik ada kalau ada tasawur. Karena tasdik itu tersusun dari beberapa tasawur. Nah, tersusun dari beberapa tasawur. Karena itu tasawur ini perlu dibahas terlebih dahulu sebelum membahas mengenai tasdik. Karena secara watak tasawur itu ada terlebih dahulu sebelum tasdik. Idraku, adapun lafaz idraku, mubtadaun adalah mubtada, mudhafun menjadi mudhaf. Mufradin adapun lafaz mufradin, mudhafun ilaihi adalah mudhaf ilaih. Tasawuran adapun lafaz tasawur, maf'ulun sanin li'ulimah adalah maf'ul yang kedua, li'ulimah bagi lafaz ulim. Ulim al jumlatu adapun jumlah khabarun adalah menjadi khabar dari idrak mufrad. Wadarku dan adapun lafaz darku mubtadaun adalah mubtada, mudhafun mudhaf. Nisbatin adapun lafaz nisbah mudhafun ilaihi adalah menjadi mudhaf ilaih. Bitasdikin adapun lafaz bitasdikin muta'alliqun ialah berta'alluq biwusim dengan lafaz wusim. Wusim al jumlatu adapun jumlah khabarun adalah menjadi khabar. Wusim ini menjadi khabar dari lafaz darku nisbah. Darku nisbah menjadi mubtada, khabarnya adalah jumlah dari lafaz wusim. Arti dari wusim ini ulim, yaitu ulimah, diketahui. Wa quddima dan adapun lafaz quddima fi'lu madhin adalah fi'il madhi majhulin yang mabni majhul. Al awwalu adapun lafaz al awwalu naibu fa'ilin adalah menjadi naibul fa'il. Indah adapun lafaz indah dzarfun mudhafun yaitu dzaraf dan kedudukannya menjadi mudhaf. Al-wad'i adapun lafaz al-wad'i mudhafun ilaihi adalah menjadi mudhaf ilaih. Li'annahu ay al-awwalah, li'annahu karena sesungguhnya al-awwal yang pertama muqaddamun. Adapun lafaz muqaddamun ismu innah. Ini insyaallah ya la'alla shawab khabaru inna ini. Bukan ismu inna karena ismu inna ini adalah dhamir ya. Dhamir hu. Sementara khabarnya adalah muqaddam. Ini la'alla shawab khabaru inna. Muqaddamun adapun lafaz muqaddamun khabaru annah adalah khabar annah. Bittabi'i adapun lafaz bittabi'i muta'alliqun adalah berta'alluq bi muqaddam dengan lafaz muqaddamun. Qala syarihu berkata siapa syarih? Syarih di sini yaitu Kiai Imaduddin Utsman. Syara'a berkata atau memulai ya. Syara' ini bukan berkata tapi memulai. Syara'an nazimu memulai an-nazimu siapa nazim? Yaitu Syekh Al-Akhdari fi dzikri anwa'il ilmil hadisi di dalam menyebutkan macam-macam ilmu hadis. Yang dimaksud dengan ilmu hadis adalah ilmu selain ilmu Allah Subhanahu wa taala, pengetahuan selain pengetahuan Allah. Wa ma'nal ilmi dan adapun pengertian ilmu al-idraku adalah al-idrak. Ilmu itu adalah al-idrak. Fal idraku maka adapun idrak mengetahui bisyai dengan sesuatu ilmun bihi ialah mengetahui bihi dengan syai. Jadi idrak sama ilmu itu sama ya. Pengertiannya sama. Ilmu itu adalah idrak, ya idrak itu adalah ilmu. Wal muradu dan adapun yang dimaksudkan bil ilmil hadisi dengan ilmu hadis ma ada ilmillahi ialah sesuatu selain ilmu Allah Ta'ala. Kenapa ilmu Allah ini ya ilmu Allah ini tidak dicakup oleh kata-kata ilmu hadis? Li'annahu karena sesungguhnya apa ilmu Allah la yatanawwa'u ialah tidak bermacam-macam
apa ilmullah, wala yasbiku dan tidak mendahului hu terhadap ilmullah jahlun apa kebodohan, wala yusofu dan tidak disifati apa ilmullah bitasawuri dengan tasawur, wala bitasdiki dan juga dengan tasdik. Jadi kalau ilmullah itu ya tidak bermacam-macam, artinya satu ya, yaitu ilmullah satu, tidak didahului dengan ketidaktahuan dan juga tidak disifati dengan tasawur dan pasti. Ilmu Allah itu kita tidak bisa mengatakan kepada ilmu Allah itu adalah tasawur atau tasdik, tidak. Yang disifati dengan tasawur dan tasdik adalah pengetahuan makhluk, yaitu atau kalau mengikuti penjelasan di sini yaitu adalah ilmu selain ilmu Allah. Yang bisa disifati dengan tasawur dan tasdik itu adalah ilmu selain ilmu Allah Subhanahu wa taala, yaitu ilmu makhluknya. Fal ilmul hadisu arba'atun. Maka adapun ilmu hadis, ilmu yang baru yaitu selain ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kalau ilmu Allah itu disebut dengan al-ilmul qadim ya, ilmu yang qadim. Arba'atun adalah 4. Ilmu tasawur yaitu ilmu tasawur, wa ilmu tasdik dan ilmu tasdik, wa kullun dan adapun masing-masing minhuma dari keduanya ilmu tasawur wa ilmu tasdik, imma nadhariyun ada kalanya ialah nadhari bersifat spekulatif, au dururiyun atau bersifat aksiomatis. Nadhari itu maksudnya yaitu masih membutuhkan pemikiran dan perenungan, sementara doruri itu tidak membutuhkan pemikiran dan perenungan. Jadi ilmu hadis itu ada 4, yaitu ilmu tasawur nadhari, ini yang pertama. Yang kedua adalah ilmu tasawur doruri. Yang ketiga adalah ilmu tasdik nadhari. Yang keempat adalah ilmu tasdik doruri. Semua pengetahuan makhluk, artinya selain ilmu Allah Subhanahu wa taala, kategorinya 4 ini. Kalau tidak ilmu tasawur nadhari, ya ilmu tasawur doruri. Kalau tidak ilmu tasdik nadhari, ya ilmu tasdik doruri. Tidak keluar dari 4 macam ini. Semua pengetahuan makhluk, yaitu selain ilmu Allah Subhanahu wa taala, selain pengetahuan Allah, tidak keluar dari 4 macam ini. Tidak keluar dari 4 macam ini. Fabada'ah maka memulai siapa nazim bil awwali dengan yang pertama. Wahuwa dan adapun al awal at-tasawwuru adalah tasawur. Faqalah maka berkata siapa nazim, inna tasawwurah sesungguhnya apa tasawur, huwa adapun tasawur idraku mufradin adalah mengetahui mufrad. Mufrad ini adalah sesuatu yang tanpa penghukuman. Mengetahui mufrad artinya adalah mengetahui sesuatu tanpa ada penghukuman. Wal idroku dan adapun idrok, yang dimaksud dengan idrok itu adalah huwa adapun idrok usulun nafsi adalah sampainya jiwa ilal makna pada makna bitamamihi dengan sempurnanya makna. Nah, apabila jiwa kita mengetahui sebuah makna dengan sempurna, maka itu disebut dengan idrok. Disebut dengan idrok. Misalnya kita mengetahui manusia itu sebagai al-insan, itu adalah sebagai hewan yang berpikir. Nah, pengetahuan kita terhadap makna al-insan sebagai hewan yang berpikir ini disebut dengan idrok. Disebut dengan idrok. Kenapa? Karena jiwa kita mengetahui makna insan ini dengan sempurna. Itu disebut dengan idrok. Wal muradu dan adapun yang dimaksud biusulin nafsih dengan sampainya jiwa, huwa adapun usulun nafsi al quwatul akilah ialah kekuatan yang berpikir ilal makna pada makna. Usulun nafsi itu artinya ya kekuatan
berpikir yang ada di dalam jiwa itu, yang bisa sampai dengan sebab perantaraan kuwatul akilah ini, nafsu, jiwa, bisa sampai pada makna. Wal makna, dan adapun makna. Apa yang dimaksud dengan makna? Wah, adapun makna, madlulul lafzi, adalah yang ditunjuk lafaz. Yang ditunjuk lafaz itu adalah disebut dengan makna. Misalnya kata kolam, pena. Nah, apa yang ditunjuk oleh lafaz kolam ini? Yaitu alat untuk menulis misalnya ya. Alat untuk menulis. Nah, alat untuk menulis ini itu disebut dengan makna. Karena itu yang dimadlul ya. Yang ditunjuk oleh lafaz kolam. Lafaz kolam itu disebut dengan dal. Sementara alat untuk menulis itu disebut dengan madlul. Disebut dengan madlul. Sawaun, sama saja, karena ada al-lafzu apa lafad mufradan adalah mufrad, au murakkaban atau murakkab tersusun. Mufrad di sini maknanya tunggal ya. Sawaun, sama saja, karena ada al-lafzu apa lafad mufradan adalah tunggal, au murakkaban atau tersusun. Ini kata-kata mufrad di sini berbeda dengan kata-kata mufrad di dalam bait ya, yaitu idraku mufradin. Kalau idraku mufradin di dalam bait, mufrad di sana adalah muqabilnya adalah nisbah. Lawannya adalah nisbah. Sementara mufrad di dalam lafaz sawa'un kana lafzu mufradan atau murakkaban, muqabil dari mufrad di sini adalah murakkab. Itu lawannya adalah murakkab. Sementara di dalam bait mufrad itu muqabilnya lawannya adalah nisbah. Wal mufradu, dan adapun yang dimaksud bil mufradi dengan mufrad. Nah, ini ya. Perlu diperhatikan lafaz mufrad di sini ya, yang kedua ini yang hendak mau dijelaskan ini berbeda dengan mufrad yang ada di dalam lafaz sawa'un kana lafzu mufradan aw murakkaban. Ini hendak menjelaskan lafaz mufrad ya, kata mufrad yang ada di dalam bait, yaitu idraku mufrad. Apa yang dimaksud mufrad di dalam bait itu? Wal muradu, dan yang dimaksudkan, dan adapun yang dimaksudkan bil mufradi dengan mufrad, ma adalah sesuatu, laisa yang tidak ada apa ma, buku anisbatin ialah terjadinya nisbah, hukmiyatin yang bersifat penghukuman, au adami wuku'iha atau tiadanya terjadinya nisbah hukmiyah. Jadi yang dimaksud dengan mufrad itu adalah pengetahuan yang tanpa ada penghukuman. Yang tanpa ada penghukuman. Itu yang disebut dengan mufrad. Kalau ada penghukuman, baik itu penghukuman wuku ya, penghukuman yang berupa wuku nisbah atau adami wuku'iha, maka ya itu disebut dengan nisbah, itu disebut dengan tasdik nanti ya. Ka idraki makna zaid, seperti mengetahui makna zaid. Fa idraku makna zaid, maka adapun mengetahui makna zaid bi ghairi ayyati nisbatin, tanpa ada nisbah apapun, hubungan apapun, ila syai'in pada sesuatu yang lain, yusamma ialah dinamakan apa idraku makna zaid tasawuran, pada tasawur. Jadi kita mengetahui makna zaid tanpa kita hubungkan dengan sesuatu yang lain, tanpa kita nisbahkan kepada sesuatu yang lain, maka itu pengetahuan kita terkait makna zaid ini disebut dengan tasawur. Misalnya kita mengetahui makna kolam, yaitu pena. Nah, pengetahuan kita pada makna kolam ini tanpa ada penghukuman dengan sesuatu yang lain itu disebut dengan tasawur. Pengetahuan kita itu disebut dengan tasawur. Misalnya juga pengetahuan kita terhadap insan, manusia. Manusia itu kan maknanya yaitu al-hayawanun natik, hewan yang berpikir.
Nah, pengetahuan kita terhadap makna insan tanpa ada penghukuman, tanpa kita nisbahkan kepada sesuatu yang lain, maka pengetahuan kita itu disebut dengan tasawur. Intinya tasawur itu adalah pengetahuan kita tentang sesuatu yang tanpa ada penghukuman. Itu yang disebut dengan tasawur. Apapun bentuknya, kalau pengetahuan kita itu mengenai sesuatu tanpa ada penghukuman, tanpa ada nisbah wuku'iyah, au adami wuku'iha, maka disebut dengan tasawur, gambaran saja. Demikian kita jelaskan sampai mengenai tasawuf saja. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya mengenai apa itu tasdik. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.